Semua ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah akan membalas makar-makar dan niat jahat musuh-musuh Islam yang selama ini sudah berhasil memporak-porandakan, menindas dan melemahkan umat Islam di Indonesia. Bisa dibayangkan, Indonesia sekarang lebih dari 30 juta orang sudah berpindah agama dari Islam ke Kristen. Sudah berapa puluh juta rakyat Indonesia, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah bunuh diri. Maaf, yang bunuh diri di Indonesia menurut data yang kita dapat, ya, bunuh diri di Indonesia ini data yang solid mengatakan setiap tahun tidak kurang 10.000 rakyat Indonesia bunuh diri karena faktor ekonomi. Allahu Akbar. Itu semua saudara-saudara kita yang mereka itu sebenarnya tidak bersalah apapun. Kesalahan adalah orang-orang yang di atas yang tidak pandai menegakkan keadilan, yang tidak pandai menjalankan proses hukum kepada orang-orang yang di atas. Ini semua ketidakadilan yang menyebabkan rakyat jadi tertindas, sehingga banyak rakyat kita yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam pelacuran, terjerumus dalam perdagangan anak, pelecehan seksual, dan semua itu disebabkan apa? Disebabkan keserakahan orang-orang pendatang yang sekarang ini sudah justru menguasai ekonomi umat Islam di Indonesia. Mereka sekarang ini justru dengan senang hati menambah harta kekayaannya, dengan senang hati mereka berusaha untuk mengatur dan menyelamatkan apa-apa yang seharusnya diproses hukum, apa-apa yang seharusnya mendapatkan hukuman yang berat di sisi hukum yang benar-benar ditegakkan di Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh beberapa orang sahabat. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ingin memeluk Islam." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Boleh kalian memeluk Islam." Kemudian disebutkan oleh Rasulullah beberapa syarat-syarat untuk orang yang betul-betul niat untuk memeluk agama Islam di saat itu. Di antara syarat yang diberikan oleh Rasulullah, kita berbaiat atas dasar engkau mengeluarkan sedekah dan berjihad fisabilillah. Ada beberapa orang yang baru masuk Islam enggan untuk bersedekah dan berjihad fisabilillah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya Bashir, ya Bashir, la sedekah wala jihad, fabima tadkhulul jannata idzan." Kamu jika tidak mau bersedekah dan jika tidak mau berjihad, kamu mau masuk surga pakai apa emangnya? Perlu tidak jihad fisabilillah? Perlu tidak menegakkan kebenaran karena Allah? Perlu tidak kita mengorbankan nafas kita dan nyawa kita demi agungnya Allah Subhanahu wa taala? Perlu. Allahu Akbar, takbir. 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 Takbir kita ini didengarkan oleh para malaikat. Mungkin kita melihat jumlah penduduk yang datang sekarang ini, saudara-saudara kita umat Islam yang betul-betul merasa sudah tidak sabar lagi karena sekian lama umat Islam sudah merasa ditindas. Ditindas dalam artian apa? Dalam artian mereka tidak mendapatkan apa-apa hak yang mestinya mereka terima. Kita semua sebagai cucu-cucu para pahlawan bangsa yang seharusnya kita menjadi penerus mereka, menjalankan syariat, menjalankan ajaran-ajaran yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang kita agungkan. Tapi sungguh sangat memprihatinkan apa yang kita lihat sekarang. Justru keadaan kita sekarang ini seperti minoritas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Suara kita tidak didengar. Suara kita dianggap tidak ada. Bahkan orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apakah ini tidak membuat Rasulullah SAW sedih? Rasulullah bukan lagi sedih melihat keadaan ini, tetapi kelemahan demi kelemahan yang menimpa kita ini semakin hari semakin berat. Tetapi sekarang Allah telah membuka peluang yang besar bagi umat Islam, agar umat Islam sadar bahwa di hari 4 November 2016 ini ada rahasianya insya Allah dengan surat Al-Maidah 51. Ya, 4 November ditambah 11, November 11. 4 ditambah 11 berapa? Ditambah 20 berapa? Ditambah 16 berapa? 51. Ini berarti Allah berkehendak akan terjadi
kebangkitan Islam. Akan terjadi kebangkitan Islam dari Indonesia. Dan kebangkitan ini akan merebak ke seluruh permukaan bumi biiznillah. Karena di sini masih banyak ulama-ulama, para habaib, para mujahid yang siap untuk mengorbankan darahnya fisabilillah. Jangan pernah mundur kita untuk maju berjuang. Jangan sampai kita justru secara tidak sengaja memberikan peluang. Jika kita hanya diam, jika kita tidak berjuang, jika kita tidak berjihad dengan mengikuti cara yang benar, dengan tidak melanggar konstitusi, jika kita tidak berjihad, maka kita adalah sama saja yang dinamakan dengan setan bisu. Jangan sampai kita menjadi setan bisu, tapi kita siap insya Allah untuk meneruskan misi dan visi para pahlawan berjuang bangsa insya Allah. Semua siap insya Allah. Semuanya siap insya Allah. Semuanya siap insya Allah. Niat baik kita ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin banyak orang yang menyambangi saya dan menyatakan, Pak Habib, Pak Ustadz, apa itu demo-demo bela agama itu hukumnya haram dalam Islam? Saya bilang, dari mana dalil yang haram dalam Islam? Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Justru kalau kita tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sebenar-benarnya, kita akan diinjak-injak oleh musuh kita. Kita akan ditelantarkan oleh musuh kita. Kita akan diusir kalau perlu dari bumi Indonesia. Coba kita lihat sekarang siapa yang menikmati hasil perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Siapa yang menikmati kalau bukan mereka? Mengapa hal ini terjadi? Ini harus menjadi bahan pemikiran kita. Umat Islam perlu menyadari bahwa kita masih banyak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kurang bekerja sama, kurang bersatu fikir, kurang berjamaah dalam menghadapi musuh yang mereka itu sudah berjamaah dalam menghadapi kita. Jangan sampai umat Islam dipecah belah dengan barisan yang satu sama lain saling mengkafirkan, satu sama lain saling membid'ahkan, satu sama lain saling menyesatkan. Hal inilah yang menyebabkan rapuhnya persatuan umat Islam. Ini saat yang paling mulia sekarang ini. Kita kembali di bawah panji Nabi besar Muhammad. Mumpung orang tua-tua kita masih ada, Habib Rizik masih ada, para ustadz masih ada, Ustadz Bakhtiar Nasir, ya, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, guru kita, ayah kita yang sampai sekarang ini masih menunjukkan semangat dan kekuatannya tidak kalah dengan anak-anak yang masih muda. Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Begitu juga Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Syukran Ma'mun, banyak kiai-kiai yang lainnya dalam hati mereka menunggu-nunggu peluang yang seperti ini. Ya, peluang yang seperti ini ditunggu oleh seluruh umat manusia. Bahkan ulama-ulama di luar negeri, sahabat saya, dari mulai Arab Emirates sampai Suriah, semua mengatakan ini peluang bagi Indonesia untuk bertaubat kepada Allah. Ingatlah bahwa kemenangan kita betul-betul marhunun bitaubah. An-nasru marhunun bitaubah. Kemenangan kita itu tergantung kepada taubat kita, pengakuan kita atas kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatul Qur'anul Karim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan kejayaan dan kemenangan yang gilang gemilang. Ingat, kita banyak beristighfar. Mari kita sedikit beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah.
yamhu ya Rabbi bi'afwika dhanbi aslih husudi wal a'mali astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Bayangkan, terus istighfar terus sambil membayangkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Imran ayat 103 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah di sini memerintahkan untuk kita bersatu berjamaah di bawah satu pimpinan untuk mengagungkan Al-Quran dan senantiasa berjamaah sebagaimana diucapkan oleh Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Ya, insya Allah kita akan selesaikan. Jangan lupa, jangan kita merasa sudah banyak pasti menang ya. Ingat, jangan merasa kita sudah banyak pasti menang. Kemenangan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita semua sudah datang, mudah-mudahan kita bersatu padu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saudara-saudara, saudara-saudara ketahui, ini bukan perjuangan yang terakhir. Apabila Ahok tidak dipenjara, Allahu Akbar.
di depan saya tenang. Tolong mundur dikit, di sebelah kiri itu jalannya masih lebar sekali, masih banyak ruang. Yang di depan bisa ke kanan itu luas, lega. Tolong aparat kepolisian mobil memaju ke depan. Yang kiri jangan bergerak, yang sesak nafas ke kanan. Taman Monas luas. Depan ke kanan. Depan buka, tolong. Depan ke kanan. Tolong depan buka. Supaya mobil bisa masuk ke depan. Depan tolong dibuka. Ya, silakan. Maju dikit-dikit. Maju nato dikit-dikit. La ilaha illallah. 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 Teman-teman mahasiswa, tolong tenang. Teman-teman mahasiswa, tolong tenang. Anda di bawah komando saya. Kalau mau Anda di bawah komando saya. Ya. Ke kanan, ke siap. Saya komando. Mahasiswa. Jangan dorong. Jangan dorong. Mahasiswa. Ustaz Bernard jangan dialingi. Sebentar. Yang ini. Tolong ke kanan, kanan luas. Ini yang desek-desekan ini. Ini. Depan persis depan mobil. Ke kanan. Ini. Tolong ke kanan. Kasih jalan ke kanan. Buka. Laskar jangan dihalangi. Biar ke kanan. Selamatkan ibu-ibu kita. Setuju. Selamatkan mahasiswi kita. Setuju. Selamatkan mahasiswa kita. Setuju. Takbir. Hidup mahasiswa. Hidup santri. Hidup ulama. Takbir. Hidup Islam. Hidup NKRI. Takbir. Ya, pelan-pelan kita masuk lagi. Tolong di depan ke kanan. Kita maju. Dibuka jalan. Kita maju 500 meter lagi. Buka jalan 500 meter ke depan. 500 mobil sistem harus paling depan. Mobil harus di depan 500 meter lagi. Mobil 500 lagi. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Ya, kita tenangkan hati kita. Mari kita baca hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Baca semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Duduk. Ya, silakan. Mobil komando sampai sini. Saya minta duduk semua menghadap kiblat. Duduk. Semua duduk. Duduk menghadap kiblat. Harap duduk ditangkap. Harap duduk. Yang mau Ahok ditangkap. Yang mau Ahok ditangkap. Semuanya duduk. Monggo duduk. Duduk menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat. Kiblatnya ke sana. Sudah duduk. Pak polisi nggak usah bersuara. Pak polisi, tolong mobil sound system bapak-bapak polisi, mobil sound system bapak-bapak polisi untuk sebentar semua tenang. Kepada yang terhormat Bapak Kapolda Metro dan Kapolri, tolong jangan disuarakan speakernya.
silakan duduk, kita akan sholat asar bersama-sama. Sholat asar kiblatnya ke sana. Silakan tayamum. Ya, yang sudah, masih ada yang belum. Komando ini belum sholat. Tangga diturunkan. Ya, yang lain duduk. Jangan boleh naik sembarangan. Coba duduk, duduk. Tertib duduk. Ya, duduk. Yang sebelah sana mundur, Pak. Yang di sebelah sana mundur. Mundur saja. Ke kanan juga mundur, melebar. Ya, silakan masuk monas. Jangan ada yang bersuara di mic. Takbir. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, hari ini Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI datang ke istana untuk penegakan hukum. Betul? Penista Al-Quran tidak boleh dibiarkan. Betul? Penoda Al-Quran harus dihukum. Betul? Karena itu sekarang kita minta kepada pihak istana, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera dan secepatnya memerintahkan kepolisian Republik Indonesia agar segera penjarakan Ahok sekarang juga. Takbir. Jangan presiden beralasan bahwa presiden tidak boleh intervensi. Justru saudara, intervensi untuk penegakan hukum adalah satu kewajiban. Betul? Presiden harus segera mengeluarkan instruksi dalam kondisi seperti ini agar Polri segera menangkap Ahok si penista Al-Quran sekarang juga. Betul? Takbir. Kalau Ahok tidak ditangkap, kita tidak akan bubar dari istana. Betul? Siap menginap? Siap bertahan? Takbir. Dan kalau kami bertahan, bukan tidak mungkin unjuk rasa akan berubah menjadi people power. Dan kalau sudah berubah menjadi people power, maka bisa berubah menjadi revolusi. Takbir. Siap revolusi. Siap revolusi. Siap revolusi. Maka itu di langkah pertama ini kami minta Presiden Republik Indonesia segera menerima delegasi para habaib, para ulama dan para tokoh Islam maupun tokoh kebangsaan agar segera diterima secara langsung oleh Bapak Presiden. Sekarang juga harus diterima di istana. Setuju? Setuju? Takbir. Karena itu kita minta kepada utusan resmi dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI untuk segera melakukan pertemuan musyawarah ke istana agar kita bisa diterima. Takbir. Hati-hati provokasi. Betul? Hati-hati provokasi. Hati-hati provokasi. Takbir. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI untuk melakukan lobby dengan pihak istana. Apa Presiden mau menerima kita atau tidak pada hari ini? Kalau Presiden terima, habaib dan ulama akan masuk ke dalam. Setuju? Kalau Presiden tidak menerima, kita akan bertahan di sini. Betul? Betul? Walaupun langit runtuh,